Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan, sahabat-sahabatnya Mbak Ompong yang ada di seluruh tanah air Indonesia, baik sahabat dari Facebook ataupun para pendukung YouTube Mbak Ompong Mayong. Untuk pagi kali ini di hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 masih untuk lanjutan syukur nikmat di diri kita dulu ya, mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita. Untuk kali ini di acara Kopi Dangdut, biasa seperti untuk yang sudah berjalan ya, kopi dangdut, kopinya dulu ini pagi-pagi dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk madang nanti agak siang. Nah, ini nikmati dulu rokok idola Mbah Ompong, rokok Surya 16 yang sudah berpuluh-puluh tahun sebagai idola Mbah Ompong. Ada rokok Surya 16 yang mulai tahun 1990 sudah menikmati rokok Surya 16. Bagi Anda yang belum, silakan saja pakai Surya 16 biar tambah cerah pandangannya. Kita nikmati ya, edisi Kopi Dangdut, kopi ya, Madang Udut Surya 16. Kita nikmati dulu rokoknya dan nanti kita akan ulas sebagai syukur nikmat yang ada di diri kita dulu. Masya Allah nikmatnya. Jadi janji Allah, barang siapa mensyukuri nikmatku ya, pada saat diberikan itu dia bersyukur, akan ditambah kenikmatannya oleh Allah. Ini buktinya yang Anda lihat ya. Kalau biasanya kopi cuma satu, ini ada 1, 2, 3. Kopi masih ada stok. Rokok walaupun tinggal sedikit masih ada. Teh siap. Nah, masih ada jajan. Di sini ada buah untuk perlengkapan, ada sirsat, ada avokat ya, alhamdulillah. Jadi selalu ditambah oleh Allah rezeki dari mana saja jalannya, yang penting mendapat ridho Allah. Karena kita sudah membiasakan belajar untuk syukur. Ini Mbah Ompong baru belajar untuk syukur ya. Belajar untuk syukur aja udah nikmatnya Masya Allah. Apalagi bisa syukur beneran ya. Jadi kalau kemarin-kemarin untuk yang periode yang pertama syukur nikmat baru sampai dada, mensyukuri dalam hati. Kali ini syukur nikmat yang kita jarang merenungkan ya, jarang kepikir. Contohnya mensyukuri nikmat kulit. Nah, kulit ini beda-beda. Ada namanya kulit kaki, kulit tangan yang sini ya. Kulit yang sini pun rasanya beda. Ini ada keras-keras, kalau ini kulit lembut. Dan lebih asik lagi kulit pipi dan kulit kening. Sampai saya pernah dengar ada yang nyanyi itu sebagai ungkapan rasa sayangnya terhadap istrinya ya. Sampai dia ngomong, izinkanlah ku kecup keningmu. Karena ini bagian dari kesayangan daripada suami ya, atau bapak ibu yang punya anak-anak kecil ya, seperti Mbah Ompong, idolanya anak kecil, selalu dicium dulu supaya ada rasa kangen, sehingga sampai dewasa masih ingat. Banyak idola Mbah Ompong ya, alhamdulillah. Jadi sentuhan dengan rasa kasih sayang, dengan rasa penuh syukur, sehingga sampai dewasa, sampai kuliah pun pulang itu masih ada yang dicium Mbah Ompong mau. Saking sayang, dengan dari kecil itu sudah mulai disayang Mbah Ompong. Jadi anak itu kecil ya, kalau ada Mbah Ompong itu biasa dia
jabat tangan, terus kadang tidak cium, kalau di mayong malah pada rebutan. Alhamdulillah. Setiap di daerah Mbah Ompong tetap punya bocah-bocah idola, seperti di Karimun Jawa, di Swaradharma Jakarta Barat, yang sebelah utara Cipulir, ya, di Kampung Baru 5 tepatnya. Terus di Kampung Bedahan yang ada di samping perumahan Rivaria, Sawangan, Depok juga ada. Terus di Cianjur, tepatnya di Galudra juga ada anak-anak atau bocah-bocah idola Mbah Ompong. Termasuk ada di Cianjur, Kampung Kemantren kalau nggak salah. Itu ada namanya Dokter Gladys, yang punya ibu namanya Ibu Hajah Neti, yang punya perusahaan minyak sawit, ya, kelapa sawit, juga termasuk bagian dari idola Mbah Ompong. Sekarang udah pada besar-besar, ya, ada yang sampai sekarang ganteng, ramah, sopan, namanya Mas Haji Erik, di Mayong, tepatnya di Pelem Kerep, Mayong Jepara. Itu idola dari kecil tahun 80-an, termasuk yang utama Mbak Nana, ya. Sekarang menurun ke adiknya. Ada yang paling lucu namanya Ella. Itu paling lucu, itu aku seneng. Jadi keluarga besar Mayong ini banyak idola-idolanya Mbah Ompong, anak-anak kecil, ya, disentuh dengan rasa syukur. Nah, jadi kalau disentuh dengan rasa syukur, dengan rasa kasih sayang, nikmatnya pasti bertambah. Semakin lama, semakin dewasa, semakin pada sayang sama Mbah Ompong. Nah, seperti ini, mensyukuri nikmat yang ada, termasuk kulit yang saya terangkan atau saya ulas sebagai sambungan yang episode kemarin, ya. Jadi untuk hari ini, jangan lupa untuk sahabat-sahabat semuanya saja yang ada di Facebook ataupun pendukung YouTube-nya Mbah Ompong, ya, Mbah Ompong Mayong, lengkapnya channel YouTube Mbah Ompong Mayong. Jangan lupa ditonton dan di subscribe, juga diviralkan untuk mendukung kelancaran acara Mbah Ompong di acara Kopi Dangdut, Kopi Madang Udut Surya 16. Alhamdulillah, untuk kulit kita bisa merasakan, kita renungkan betapa nikmatnya pemberian Allah yang berbeda-beda. Contohnya kulit ini tadi sudah saya jelaskan halus, ya, lembut, dan ini untuk kening dan pipi ini bagai idola. Rata-rata dari bapak ibu ataupun sang kekasih idolanya di sini. Ini idola. Jadi yang kadang-kadang tidak kita renungkan, ini nikmatnya telinga. Di samping untuk pendengaran, ini kalau telinga sehat, ya, apa saja yang kita dengar bisa membedakan merdunya suara indah, sahdunya kata-kata dari kekasih, juga nikmatnya untuk mendengarkan alunan-alunan kalam ilahi, juga hiburan untuk orang awam, ya, seperti lagu-lagu. Kalau Mbah Ompong sukanya lagu dangdut, ya, paling suka itu. Alhamdulillah, kuping ini kadang membingungkan dan jarang kita renungkan. Contohnya bagaimana? Kuping ini, ya, telinga. Nah, telinga ini mau dibilang kaku, kalau pas waktu tidur tidak pernah nancep di bantal. Kalau dibilang ini terlalu lentur, kalau naik motor tidak pernah kena angin terus kipit, tidak pernah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari sampai ke arah situ, mensyukuri nikmatnya telinga atau kuping, ya. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi mensyukuri nikmat yang ada di tubuh kita sendiri itu bagian dari ibadah, ya. Dan justru yang utama itu adalah mensyukuri nikmat sehat, ya.
Di samping nikmat sehat, kita untuk jangka panjangnya harus syukur nikmat iman Islam, ya. Karena segala sesuatunya itu paling nikmat adalah mengikuti ajaran-ajaran Islam. Segala sesuatunya, kenikmatan apa saja disuplai oleh Allah, diberi oleh Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, ya. Welas asihnya, kasih sayangnya. Sampai Mbak Ida Lele mengatakan, Allah pengasih, Allah penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Itu memang terbukti. Jadi belas kasih Allah tidak hanya diberikan pada hambanya yang Islam, tidak. Seluruh komponen manusia, bahkan hewan-hewan, makhluk yang ada di dunia, semua tidak dapat kasih sayang Allah. Jadi kalau mau mensyukuri nikmatnya kayak ini yang Anda saksikannya, dari mulai sini ada semua. Insya Allah besok atau nanti siang akan ditambah oleh Allah, karena kita mau berusaha, ya. Jadi syukur nikmat yang harus disyukuri utama adalah nikmat sehat. Kalau hati kita tidak sehat, kemarin sudah saya ulas, ya. Jadi nikmat sehat, untuk nikmat sehatnya kita itu diberikan oleh Allah, digolongkan orang-orang yang mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah melalui agama Islam. Alhamdulillah, Islam aslinya tidak kurang apa-apa. Jadi seandainya kita pun tidak ke gereja, gotong-gotong nasi tumpeng, sampai di situ ada yang komen tulisan saya baca itu, terima kasih Pak Pendeta, saya bisa makan enak. Emang Islam itu tidak pernah makan enak. Islam itu udah biasa makan enak, hampir setiap hari itu. Cuman syukurmu aja yang kurang. Ini belajar syukur, Mbah Wong baru belajar syukur. Nah, sini ini macam sudah tidak karuan. Ini belajar. Nah, ente sudah biasa ngaji di pondok, sudah hafal Quran, hadis, ijma, qiyas. Mosok ada gotong nasi gitu sudah bilang, terima kasih Pak Pendeta, saya bisa makan enak. Itu namanya kata bagian dari kufur, mempermalukan Islam. Mempermalukan Islam, aku sendiri ikut malu aslinya. Walaupun saya baru belajar untuk baik, itu ikut malu. Makan dikasih oleh Allah rezeki berbagai kenikmatan itu sudah bisa dinikmati kok. Di gereja sampai gotong-gotong kayak gitu. Bahkan di situ nanti malah bahaya, jelek-jelekin sesama Islam. Itu tidak usah kayak gitu. Mensyukuri nikmat, insya Allah diberi oleh Allah itu berbagai macam rezeki. Karena gitu. Bagaimana Islam hampir setiap hari makan enak. Ada acara maulid, kita tidak usah repot masak. Dikasih oleh Allah melalui tangan-tangan dermawan. Di situ ada makan kepungan, mulai dari ayam yang seleranya urap, ada urap yang seleranya ketan pakai serundeng, ada ketan pakai serundeng, yang seleranya gemblong digoreng ada juga puli, sudah lengkap, ya. Apalagi kalau kita ahli manakib, baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengharap berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di situ ada ayam gede, ayam yang namanya ayam ikong, kalau orang kamu mengatakan ayam ikong. Nah, kalau di kampung saya namanya ayam dekem, kadang ada opor ayam panggang, enak. Jadi kita syukur nikmat. Ini Mbah Wong baru belajar loh ini. Ini Mbah Wong baru belajar. Alhamdulillah, mengharap berkahnya para kiai. Makanya saya selalu mengingatkan untuk rekan-rekan, dekatilah para kiai, para ulama, terutama para habaib. Karena kita harus sadar, ya, harus sadar bahwa kita ini tanpa lantaran hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa menikmati indahnya dunia itu. Karena ibaratnya, ya, kalau kita renungkan, adanya bumi dan langit ini hanya kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad SAW.
Ini kita nebeng ibaratnya, kita numpang. Nah Allah pesen, kalau kamu mencintai aku, menghamba kepada aku, maka cintailah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cintailah nabiku, utusanku, rasulku Muhammad SAW. Kanjeng Nabi pun demikian. Pesen, kalau kamu cinta aku, maka cintailah duriah-duriah keturunanku. Lah yang berat ini saat ini. Itu. Jadi zaman seperti ini yang berat itu habaib macam-macam perjalanannya. Jadi kalau kita tidak cocok dengan perjalanan yang si A, yang si B, tidak usah kita ikuti, tapi jangan kita itu mencaci maki. Jangan kita itu langsung menghina-hina, jangan. Mbah Ampong belajar, kepingin itu dari, kepingin baik itu dari ente-ente semua yang ahli ngaji. Itu. Makanya untuk belajar syukur nikmat kali ini, saya selalu mengulas, nikmati, syukuri kesehatan ataupun nikmat yang ada di tubuh kita sendiri. Jadi untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama bangsa, ukhuwah di dalam kerangka NKRI, yuk kita saling menghargai, ya. Menghargai tidak harus mengikuti. Kalau mengikuti acara untuk keagamaan mutlak, untuk ibadah, itu jangan. Itu. Apapun alasannya itu dilarang oleh Allah. Itu. Banyak keterangan-keterangan, tapi mungkin ente-ente baru lupa. Apa kalau kiai tidak bisa lupa? Bisa, namanya orang. Itu. Namanya orang tetap masih ada lupa. Itu. Manusia itu tempatnya dosa. Tidak terlepas dari dosa, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memang walaupun ada dosa sudah dibersihkan oleh Allah. Sampai guru saya di Bogor itu menjelaskan, inilah hebatnya Rasulullah dan turun-turunannya, ya. Ini semua sudah disucikan oleh Allah. Itu saya ngaji di Bogor, tepatnya di daerah Raning sana, Raning Bogor, bagian barat paling ujung utara, ya, Kecamatan Rumpin kalau tidak salah, kalau tidak Cisaeng. Jadi tadi untuk sahabat-sahabat Mbah Ampong semuanya saja, yuk kita selalu menjalin kerukunan, menjaga utuhnya NKRI, walaupun Mbah Ampong tidak mengucapkan NKRI harga mati, tidak perlu. Kalau Mbah Ampong sudah tahu kalau lahir itu tetap di Indonesia, ya. Yang penting kita itu yuk menjaga kerukunan, bukan masalah kita semboyannya itu, bukan. Prakteknya coba yang dari kemarin, yang dari dulu saya masih kecil itu masih ingat itu, ya. Ada yang namanya apa namanya program pengamalan Pancasila atau penataran P4 ada terus, tapi justru yang ditatar ini kadang-kadang malah tidak mengamalkan. Seperti kayak kemarin ini, NKRI harga mati, siapa yang mau merubah Pancasila digebuk. Nyatanya sekarang yang mau merubah Pancasila siapa? Tidak ada yang berani berkutik. Ya, makanya dari itu, yuk kita jalin kerukunan, berjalan dengan kemampuannya sendiri-sendiri, saling menghormati, saling menghargai. Sana yang berjuang, kalau Islam itu ada namanya berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berat itu yang nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu yang berat. Dari dulu masa Rasulullah, setiap yang namanya mencegah kemungkaran pasti dilawan. Ya, karena apa? Masih ada iblis dan setan. Lah pengikut iblis dan setan ini yang suka marah. Itu. Karena apa? Dia mencari jaringan, untuk iblis dan setan mencari jaringan supaya besok di neraka itu punya tataan, punya kasurnya orang-orang yang bisa dirayu. Gitu. Sampai kayak marah, ndak marah, Pak Muslo. Terus saja. Jadi dinikmati sambil ngerokok Surya 16, dan kopinya juga tidak lupa dinikmati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harapan besar Mbah Ampong untuk sahabat-sahabatnya, para saudara-saudara kita yang ada di dalam kerangka NKRI, yuklah kita saling menghargai. Dan untuk sahabat-sahabat, seandainya ada oknum polisi salah, oknum tentara salah, yuk kita introspeksi.
untuk diri kita sendiri dan mudah memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang kecil itu. Misalnya ya, jangan langsung nyebut polisi, jangan langsung nyebut tentara, tapi oknum-oknumnya. Semua manusia pasti ada salahnya kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah disucikan, walaupun salah sudah disucikan oleh Allah. Kita tidak bisa protes, itu kebijakan Allah. Mau protes sama Allah. Jadi kita jaga untuk kerukunan, ya, agar terjadi kondusif. Kadang-kadang tentara saya bingung, TNI saya bingung mikir untuk kondusifnya ini yo. Yang satu menegakkan kondusif, nanti ada apa rakyat yang bikin geger, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Demo itu yang enak DPR biar udat-udut gini kayak mbah-mbah sambil ngantuk bayaran. Tuh. Tapi kalau tentara, polisi ini berat tugasnya, aslinya berat. Karena sistemnya adalah sistem taat pada atasan, gitu. Jadi mana tidak berat, mau kita dihadapkan dengan musuh yang bersenjata. Kalau tentara itu untuk menjaga keutuhan NKRI itu sampai meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Kadang sampai asrama aja kebagian yang jelek-jelek, itu kasihan TNI. Polisi juga gitu. Ladangnya pahala. Kalau memang benar-benar dia itu punya rasa kasihan terus sama orang-orang yang di jalan, misalnya ada yang salah perbuatan, ada yang tidak usah ditangkap, tidak usah dikasih tilang, tidak usah. Ini kalau mau memanfaatkan ladang pahalanya, Bapak lewat sana, Mas lewat sana, insya Allah berkahnya daripada amalan-amalan yang baik sesama bangsa ini yang saking seperti saya, saking kebodohannya, tidak tahu, tidak hafal dengan rambu-rambu dan sebagainya, sehingga banyak yang melanggar karena kebodohannya. Itu kalau kita mau ngasih keringanan untuk ditunjukkan saja jalannya sana, fa insya Allah sebagai pahala jenengan untuk bapak-bapak polisi, ya. Nah, jadi ada oknum-oknum yang kadang apa dikit-dikit minta uang di jalan, itu oknum, jangan disebut polisi. Ya, kalau polisi semuanya bedanya gitu. Kalau oknum itu perorangan seperti kita ini juga banyak salah gitu. Jadi yuk kita belajar seperti Mbah Ompong, belajar mensyukuri nikmat. Itu saya sudah buktikan, alhamdulillah. Betapa nikmatnya belajar untuk syukur. Sampai dari mulai tahun 80-an saya masih ingat ditolong oleh Pak Palil Nasirun. Waktu itu Letnan 1 kalau tidak salah, dinas di Demak tahun 80-an, komandannya masih Pak Tresno, Pak Sutresno Mayor. Waktu itu sudah jadi komandan Kapolres di Demak. Ya. Alhamdulillah banyak ditolong. Saya SIM saja ditawari, Nang kalau mau bikin SIM bilang sama bapak. Ternyata dibantu bener gitu. SIM masih 15.000 saya waktu itu kalau tidak salah. Sudah dapat SIM. Ada yang namanya SIM perlopo gede gitu, nanti jarak berapa bulan atau berapa minggu itu SIM yang asli baru keluar. Itu alhamdulillah karena kita mau dekat dengan beliau-beliau, kepengen mewujudkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kepengen menikmat di dunia harus tahu caranya dekat sama pemimpin-pemimpin negara mulai dari tingkat RT sampai tingkat atas. Mesti orang pada bengong, mosok Mbah Ompong orang kayak gitu bisa merangkul dari bawah sampai atas. Itu sudah saya praktekkan. Kalau Anda hanya sekedar cinta dengan lesan Gus Dur gitu, saya duduk bareng di rumahnya di Jalan Paso 22 Ciganjur Jakarta Selatan. Saya di sana pernah ngobrol sama Gus Dur. Situ nikmatnya Gus Dur itu orangnya apa namanya humoris. Humoris. Waktu itu punya ajudan namanya Bapak Sulaiman. Saya masih ingat jam 11 malam aja masih dibuka. Masih dibuka pintunya jam 11 malam. Saksinya masih hidup namanya Boni Roke, anaknya Pak Pawiro Angkatan Laut. Saya ajak ke sana. Tuh, ngobrol sana alhamdulillah. Dihormatin, dikasih kopi. Itu nikmat bagian nikmat di dunia. Kita harus dekat sama pejabat-pejabat atau pemerintahan tingkat paling bawah sampai atas. Dibantu. Saya juga pernah dibantu oleh Bapak Camat Bambang Supitro yang pernah dinas di Karanganyar. SIM juga dibuatkan. Lurah dipanggil, lurah di sini ini ponakan saya. Tolong dibikinin SIM, padahal saya orang lain. Itu Pak Bambang Supitro saking cintanya sama Mbah Ompong sampai disebut ponakan.
itu untuk meraih nikmatnya dunia. Kita harus dekat, rukun, akur, tidak boleh benturan dengan apa namanya lain agama atau pengikut-pengikut, tidak boleh itu. Jadi Islam itu tidak boleh cari musuh, tapi kalau ada musuh tidak boleh lari itu. Makanya saya selalu merangkul, yuk komponen bangsa ini kita ciptakan yang benar-benar kondusif agar selalu belas kasih Allah diturunkan, karena kita selalu menjaga kerukunan. Itu harapan dari Mbah Ompong. Mudah-mudahan ulasan-ulasan pagi kali ini bermanfaat dan banyak faedahnya untuk seluruh rekan-rekan sahabat-sahabat yang ada di Facebook di seluruh pelosok Nusantara, dan juga para pendukung-pendukung YouTube-nya Mbah Ompong Mayong. Jangan lupa di subscribe, ditonton, dan diviralkan sebagai ladang pahala untuk Anda kalau diniatin ibadah untuk menyebarkan ulasan-ulasan dakwah Mbah Ompong melalui Kopi Dangdut. Ya, di acara Kopi Dangdut ini yang saya ulas adalah seputar pengalaman-pengalaman Mbah Ompong yang menuju untuk arah ibadah. Ibadahnya orang awam ya seperti ini. Nah, kalau anda guru-guru saya, senior-senior saya itu sudah ahlinya, soalnya sudah hafal Quran, hadis, ijma, qiyas. Tidak perlu sedikit kagetan, tidak perlu, nyantai saja gini, dinikmati. Insya Allah kalau kita itu mau merenungkan, kita itu kalah, aslinya kalah dengan TNI Polri di dalam urusan ibadah. TNI Polri ini sudah bisa mewujudkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai pernah saya diajak untuk jadi imam oleh kolonel siapa saya lupa di Sasana Wirasakti di Mabes tentara yang ada di dekat pom bensin Celilitan Jakarta, itu Jakarta Timur. Ada Celilitan, terus ada pom bensin, sebelahnya itu ada komplek tentara namanya Sasana Wirasakti gedungnya ya. Di situ saya pas sholat duhur ditawarin oleh beliau, kolonel siapa saya lupa, bapak di depan, saya pakai baju gamis, ada juga saya matur sama beliau, bapak mohon maaf saya tidak berani, bapak saja yang di depan, saya sebagai makmum. Setelah habis sholat terus saya ditanya, loh bapak ini bajunya kan yang rapi, pakai jiwet, kenapa tidak mau di depan sebagai imam? Terus saya matur sama beliau, mohon maaf untuk Pak Kolonel, saya kalah dengan bapak. Kenapa bisa kalah? Bapak sudah mencapai, sudah menikmati fidunya hasanah, nikmat dunia, karena bapak sebagai perwira menengah, kolonel. Ini tidak sembarangan, sudah dapat menikmati dunia karena punya jabatan, punya pangkat. Wafil akhirati hasanah, masih menjalankan kewajiban selaku umat Islam. Ini top dua-duanya. Kalau kita kan hanya misalnya dunia aja enggak, kurang tercukupi karena kita kurang syukur, apalagi akhiratnya ya banyak yang belepotan, harus sadar gitu. Marilah untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat Mbah Ompong semuanya yang ada di seluruh tanah Indonesia untuk saling menjaga. Mbah Ompong ini juga orang yang jelek, kepengen baik, baru belajar kepengen baik. Itu sudah saya syukuri. Untuk belajar syukur ini tidak mudah, banyak rintangan-rintangan. Tapi alhamdulillah nikmatnya Masya Allah, kita belajar untuk baik. Ya, sampai didekatkan sama habaib. Kemarin juga ketemu ada habaib baru saya dibayarin. Ya, saya melanglang kemana-mana, alhamdulillah ditolong oleh Allah. Sampai terjadi kemarin rantai saya putus di tengah jalan, nyari rantai susah karena putus itu sambungannya tidak ada. Tiba-tiba Allah ngasih kemudahan. Aku pas parkir di situ ada rantai numpuk, rantai bekas maksudnya, bisa saya manfaatkan untuk nyambung sepeda motor itu tadi, untuk rantai sepeda motor akhirnya jalan lagi. Jadi untuk edisi kali ini sebagai sambungan ulasan rasa syukur atau mensyukuri nikmat yang ada di tubuh kita masing-masing, Mbah Ompong tidak merasa orang baik, tapi belajar untuk baik dari Anda semua, dari guru-guru saya, dari senior-senior saya, baik itu yang dari kalangan orang-orang ahli ngaji dan kalangan TNI, Polri. Saya belajar untuk baik, dan saya mohon doa restunya, mudah-mudahan kita bisa Mbah Ompong masih bisa mempertahankan untuk belajar untuk baik, menjaga kedamaian,
Ya, Mbah Ampong juga kenalannya banyak di pendeta-pendeta ya. Di sana ada pendeta Rina yang di Mayong, ada Pak Rabantias, ada Pak Dokter Edo yang ada di Panti Wilasa, terus di Ungaran sini ada, di Bandungan di Salatiga, sudah biasa. Jadi apalagi sekarang lagi ngetren kata toleransi, itu bukan toleransi, malah malu-maluin orang di gereja makan-makan, kayak di Islam itu kayak kurang makan. Makan di Islam udah banyak makanan-makanan yang harus kita nikmati. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan, sahabat-sahabatnya Mbah Ampong semua saja, Mbah Ampong baru belajar untuk baik. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, untuk para bapak, para ibu, Kang Mas, serta Mbak Yu, Mbah Ampong mohon curahan maaf sekali lagi. Jadi dari kata-kata ataupun pembawa acara untuk acara kopi dangdut ya, kopi madang udut, Mbah Ampong minta maaf yang sebesar-besarnya, minta maaf yang sebanyak-banyaknya, karena ini sebagai ulasan-ulasan untuk kita demi menjalin ukhuwah, menjalin kerukunan di dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika ya. Disuruh berbagai macam-macam suku, berbagai macam agama, yuk kita rangkul bersatu ya, untuk Indonesia, untuk NKRI, supaya selalu jaya. Kalau Mbah Ampong mengucapkan Allahu Akbar, Indonesia jaya, kalau Mbah Ampong gitu ya. Sekian untuk sahabat-sahabat Mbah Ampong semua saja yang ada di Facebook Mbah Ampong Mayong ataupun di YouTube, channel YouTube Mbah Ampong Mayong. Mbah Ampong sadar dan menyadari Mbah Ampong orang biasa, juga banyak salah dan banyak lupa dan masih banyak kebodohan. Jadi kalau ada kata yang pas Anda dengar enak, itu semata dituntun oleh Allah. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang sopan ataupun kata-kata yang kasar, itu semata dari kebodohan Mbah Ampong pribadi. Sekali lagi untuk seluruh sahabat-sahabatnya Mbah Ampong, Mbah Ampong mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, insya Allah Mbah Ampong berjumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.